Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Putri Sadila. Saya Cantika Dewi. Nama saya Rizky Andrian. Nama saya Widi Wijaya Fadilah. Nama saya Ahmad Akbar Soleman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah mengkomunikasikan hasil penelitian dan kontribusi untuk ulasan dan diskusi, baik diskusi secara lisan maupun diskusi secara tertulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan perihal syarat-syarat artikel ilmiah. Yang pertama, haruslah bersifat komunikatif. Artinya, artikel tersebut haruslah dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh orang banyak dengan mudah. Yang kedua, artikel ilmiah haruslah bersifat denotatif. Artinya, kata dan kalimat itu haruslah memiliki makna tugas dan objektif. Yang ketiga, bernalar, artologis, dan dapat diterima oleh logika. Yang keempat, ekonomis, artinya artikel tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan, dari kalangan bawah, menengah, atau atas. Yang kelima, haruslah memiliki landasan teoritis yang kuat. Yang keenam, haruslah memiliki dan relevan dengan ilmu disiplin tertentu. Yang ketujuh, haruslah memiliki sumber penopang yang mutakhir. Dan yang terakhir, haruslah bertanggung jawab sehingga harus dipertimbangkan dengan matang. Maka dari itu, sebelum kita memuat dan membuat sebuah karya ilmiah, kita haruslah memiliki kesiapan dan mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu artikel eksploratif. Artikel ini menjelaskan tentang sesuatu hal, suatu permasalahan dari berbagai fakta sesuai dengan kajian penulisannya atau sesuai dengan sudut pandang si penulisnya. Nah, tujuan pembuatan artikel ini yaitu dalam upaya membongkar seluk-beluk suatu permasalahan berdasarkan catatan ilmiahnya. Sehingga pembuatan artikel eksploratif lebih menekankan pada landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Contohnya yaitu adanya beberapa kasus hoax di media sosial. Kemudian yang kedua yaitu artikel eksplanatif. Artikel ini menjelaskan suatu masalah atau suatu hal berdasarkan beberapa sudut pandang, terutama sudut pandang si penulisnya. Sehingga para pembaca dapat lebih jelas, dapat lebih memahami suatu permasalahan tersebut secara detail. Contohnya apa? Contohnya yaitu adanya pembuatan penelitian makalah. Kemudian yang ketiga yaitu artikel deskriptif. Artikel ini lebih menjelaskan, berisikan tentang suatu gambaran secara luas, suatu masalah terhadap para pembaca, sehingga si pembaca tersebut seolah-olah dapat merasakan, dapat melihat, dan juga dapat mendengarkan kondisi permasalahan tersebut. Pembuatan artikel ini cukup sulit karena tahapnya yang begitu lumayan agak panjang, seperti pengumpulan data, membuat opini, membuat penjelasan secara beruntun seperti permasalahannya apa, pembahasannya bagaimana, dan juga solusi apa yang harus ditawarkan. Secara singkat, artikel deskriptif ini yaitu artikel yang memberikan suatu gambaran mengenai suatu konflik atau masalah yang terjadi. Contoh artikel deskriptif yaitu seperti tips membeli ikan segar, atau juga seperti destinasi wisata yang bagus yang wajib dikunjungi di daerah Bandung. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel ilmiah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, jenis artikel ilmiah yang selanjutnya yaitu ada artikel prediktif dan artikel preskriptif. Yang pertama ada artikel prediktif, yaitu berisi perhitungan atau peramalan tentang sesuatu yang akan terjadi berdasarkan perhitungan penulis. Di dalam artikel ini, penulis akan mengungkapkan fenomena-fenomena yang akan terjadi di masa sekarang dan memberi prediksi kejadian di masa depan. Dan kejadian di masa depan merupakan akibat dari kejadian di masa kini. Dan yang kedua ada artikel preskriptif. Artikel jenis ini memberikan tuntunan kepada pembaca agar tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan. Contohnya,
Salah satu contohnya sering kita jumpai di dalam produk-produk makanan, di belakang kemasan sering terdapat tata cara memasak mie instan tersebut. Karena dalam artikel ini singkatnya yaitu tata cara atau tutorial seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sistematika 1. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. 2. Identitas penulis. Identitas penulis berupa nama dan alamat penulis. 3. Abstrak. Abstrak ini merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan simpulan secara ringkas dan singkat. 4. Keyword. Keyword atau kata kunci ini berada di bawah abstrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. Pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. 6. Metode. Metode ini menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai. 7. Hasil. Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. 8. Pembahasan. Pada pembahasan lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. 10. Ucapan terima kasih. Ucapan ini ditunjukkan untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel baik kesediaan data maupun teknis lain. 11. Daftar pusaka. Daftar pusaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Terima kasih. Berdasarkan materi dari teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah berisi tentang suatu masalah yang penyampaiannya disertakan bukti dan argumentasi yang mendukung. Kemudian diakhiri dengan ringkasan dan kesimpulan. Artikel disajikan dengan bahasa yang relatif sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Pembuatan artikel ilmiah harus memperhatikan langkah-langkah pembuatan artikel ilmiah yang benar. Tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi harus mencapai aturan-aturannya. Itulah penyampaian materi dari kami kelompok 7. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.